Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke bab 2 dengan judul Hidup Lebih Tenang dengan Jujur, Amanah, dan Istiqomah. Melanjutkan video kemarin ya, di part 2 akan membahas lebih lanjut mengenai jujur, amanah, dan istiqomah. Apa sih jujur? Kalau ya mungkin udah pada tahu lah jujur apaan, amanah apaan, istiqomah apaan. Tapi ya kita dalami lebih lanjut, kita pahami lebih lanjut sehingga lebih mudah untuk kita amalkan. Kita lebih termotivasi untuk mengamalkannya juga ketika kita sudah paham. Yang pertama, jujur. Ini gambaran. Nih, seberapa penting sih jujur itu? Nih, dalam salah satu hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib atas kalian berlaku jujur, karena sesungguhnya jujur itu menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu menunjukkan kepada surga. Seseorang yang senantiasa jujur dan berusaha untuk selalu jujur, sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian sifat dusta, karena sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada keburukan, dan keburukan itu menunjukkan kepada neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan berusaha untuk selalu berdusta, sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat nomor 6586. Nah, dari sini kita diperintahin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, utusan Allah, bahwa kita wajib untuk berlaku jujur. Di sini jelas banget ya, jujur itu bukan hanya mengenai perkataan aja, tapi jujur ini adalah perilaku. Jadi kejujuran itu tercerminkan bukan hanya dari perkataan, tapi juga kecocokan antara perkataan, perbuatan, dan hati mungkin ya. Nah, dari sini ya mungkin terkadang kejujuran itu sangat berat untuk dilaksanakan, entah dan itu apa ya, beban-beban untuk halangan-halangan untuk jujur itu berbeda-beda juga lah tiap orang. Tetapi di sini kita diminta untuk berusaha untuk selalu jujur. Jadi poinnya tuh di sini. Jadi ketika kita mindset kita itu berusaha semaksimal mungkin untuk selalu jujur, itu insya Allah akan mengantarkan kita ke perilaku yang jujur juga. Dan dari situ insya Allah akan mencatat kita sebagai orang yang jujur. Ya, itu yang dinilai oleh Allah adalah bagaimana kita semaksimal mungkin untuk berperilaku jujur. Mengenai hasilnya, apakah kita termasuk orang yang jujur atau tidak, itu adalah tugas Allah. Maksudnya biar Allah yang nentuin kita jujur atau enggak, tapi kita pokoknya selalu berusaha untuk jujur lah. Misalnya mencontek, mungkin anak-anak sekolahan tuh sering banget ya, banyak yang contek-contekan. Mungkin dalam satu kelas itu semuanya contek-contekan, tapi kita sebagai pribadi Muslim yang mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah bersyahadat dan bersumpah bahwa Rasulullah sebagai utusan Allah dan mengambil komitmen dengan benar, itu akan berusaha untuk menjauhi itu walaupun lingkungannya itu udah semuanya saling mencontek, tapi ya dia sebagai apa ya, dia merasa dilihat oleh Allah langsung, kemudian berusaha untuk berperilaku jujur juga, walaupun mungkin dengan tantangan seperti itu ketika lingkungannya lebih banyak yang nggak jujur, itu sering gitu kedapatan atau ke nggak sengaja gitu untuk nggak jujur. Nah itu
perlu apa ya? Kalau misalnya udah kayak gitu ya, itu kita harus banyak-banyak beristighfar dan kembali apa ya, bertaubat gitu loh, kayak merasa bersalah dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi gitu. Ya mungkin sering lah, manusia kan banyak khilafnya gitu. Ya kalau buat khilaf-khilaf kayak gitu tuh masih dimaafin oleh Allah asalkan kita ini berusaha untuk selalu jujur itu. Nah, setelah mengetahui keutamaan jujur dan betapa Allah dan Rasulnya itu sangat menjunjung tinggi kejujuran, kita perlu tahu juga jujur itu sebenarnya apa sih. Jadi jujur itu adalah kesesuaian antara hati atau niat yang ada dalam diri kita, yang ada di pikiran kita, yang sebenarnya ingin kita sampaikan menurut hati nurani, dengan perkataan yang kita ucapkan dan perbuatan yang kita lakukan. Jadi misalnya, jujur itu ketika ya tadi contohnya tuh dalam mengerjakan tugas. Hati nurani kita pasti menginginkan mengerjakan tugas tuh dengan apa ya, dengan sesuai dengan yang apa kita pahami, dengan sesuai dengan apa yang yang ada di pikiran kita. Kemudian kita juga mengakui bahwa kita mengerjakan ujian itu dengan jujur, dengan apa ya, dengan tidak mencontek dan sebagainya. Nah, perbuatannya juga ya kita benar-benar mengerjakan ujian itu tanpa mencontek sedikit pun, tanpa ya dari yang kita mengerjakan sendiri gitu loh, tanpa mencontek dan perbuatan tidak jujur lainnya. Itu salah satunya. Dan ya contoh-contoh lainnya bisa kalian perhatikan dalam kehidupan sehari-hari lagi. Apakah kalian sudah sesuai antara perbuatan dan perkataan, kemudian niatnya, hatinya. Kemudian hikmah bersikap jujur yang pertama mendapat kepercayaan dari orang lain. Ini sangat penting ya. Jadi ketika kepercayaan itu hilang, kita akan lebih sulit untuk bersosialisasi, sulit untuk mengembangkan diri, sulit untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang kedua mendapatkan banyak teman. Banyak teman itu juga Masya Allah keuntungannya tuh banyak banget, memudahkan kehidupan kita di dunia, bahkan hingga akhirat. Khususnya kalau di akhirat tuh khususnya teman soleh dan solehah ya. Karena nanti di akhirat itu kita akan saling mencari. Mana temanku yang di surga khususnya. Mana sih temanku yang ini, dulu aku pas di dunia barengan terus suka ibadah bareng. Nah itu pada dicariin. Nah kalau misalnya nggak ketemu di surga, nanti nyari di neraka. Dan kalau ketemu di neraka itu ditarik teman yang satu, teman yang di surga itu bisa menarik temannya yang ada di neraka. Itu manfaatnya punya teman. Apalagi kalau banyak temannya, nanti banyak yang nyariin. Kalau misalnya masuk neraka, terus teman-temannya pada masuk surga. Kemudian yang ketiga, mendapat ketentraman hati hidup. Ini juga insya Allah dibutuhin banget biar apa ya, biar betah hidup di dunia, biar betah mencari ridho Allah, biar mudah tuh kehidupan di akhiratnya. Kemudian selanjutnya amanah. Kita bahas amanah. Pengertian amanah. Amanah ini artinya terpercaya, atau dapat dipercaya. Ini sifat yang mencerminkan kemampuan seseorang menerima, menyampaikan, dan menjaga sesuatu yang telah disampaikan orang lain kepadanya. Ya, seperti di part sebelumnya ya, udah kita bahas sedikit juga amanah Rasulullah, gimana Rasulullah itu sangat amanah terhadap beban beliau yang sangat besar, yaitu menyebarkan Islam di seluruh dunia. Harus menyiapkan berbagai macam persiapan dari sahabat-sahabat beliau,
ditanamkan akidah yang kuat di hati sahabat-sahabat beliau, sehingga rela untuk berjihad, rela untuk bersungguh-sungguh, rela untuk mengorbankan harta dan jiwanya untuk Allah, untuk bisa menyebarkan Islam. Gitu. Itu persiapan Rasulullah. Dan tantangan-tantangan lain juga dalam menyebarkan Islam tuh banyak banget lah. Tantangan dari keluarganya sendiri ya, Abu Lahab, ya Abu Lahab. Abu Lahab tuh pamannya sendiri loh, itu menentang beliau. Itu yang paling dekat, raja-raja yang pembesar-pembesar Quraisy itu juga pada menghalangi beliau untuk menyebarkan Islam. Kemudian raja raja Tal, kalau nggak salah beliau pernah mau nyebarin Islam ke daerah mana gitu. Itu ditolak mentah-mentah sama rajanya, bahkan dilempari batu sampai kakinya berdarah. Ini, Masya Allah lah perjuangan Rasulullah dalam mengemban amanah. Nah, kita juga sebagai umat Rasulullah berusaha untuk semaksimal mungkin menjalankan amanah atau beban yang udah diberikan kepada kita. Misal sebagai ketua kelas nih, untuk mengatur teman-temannya buat bagi tugas piket, terus tugas-tugas ketua kelas lah. Nah, ketika udah diberikan amanah itu ya dijalankan. Kalau misalnya nggak mampu untuk menerima ya bilang dari awal gitu, mending gak usah nerima, dikasihin ke yang lain yang mau nerima, sehingga tugas itu bisa tetap terjalankan dengan baik di tangan yang tepat. Ya, nanti juga di kehidupan kalian lah, kalau misalnya udah lulus SMP, terus ke SMA, ada organisasi, OSIS, atau apa gitu. Menjalankan event-event tertentu. Kalau misalnya kalau misalnya udah diamanahi untuk menjalankan apa ya, suatu urusan tertentu kemudian gak dijalankan, urusannya jadi gimana gitu kan, jadi ya gak sesuai apa ya, jadi acak adul ketika nggak dijalankan dengan baik atau dijalankan dengan asal-asalan atau gimana gitu. Kemudian kalau misalnya udah jadi profesional gitu, jadi guru atau jadi dokter, itu benar-benar dijalankan amanahnya untuk merawat pasien dengan benar-benar, berusaha menyembuhkan, berusaha mendiagnosis penyakit dengan benar, nggak asal-asalan. Tuh. Yang jadi guru ya mengajarkan dengan benar, menyampaikan ilmu dengan benar gitu. Kemudian profesi-profesi lain lah, ketika nanti sudah berprofesi. Pokoknya amanah sekecil apapun itu, amanah wajib juga penting loh. Amanah kita sebagai khalifah di muka bumi itu amanah juga, gimana kita berusaha untuk menjaga buminya Allah, tidak merusak, tidak membuat pertumpahan darah ya, tidak banyak perselisihan di antara teman-teman. Kemudian terhadap alam itu juga baik gitu, dirawat gitu. Kemudian amanah juga sebagai anak, kalian tuh diamanahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada orang tua, juga perlu. Itu merupakan amanah juga tuh. Nah, itu berusaha untuk kita jalankan amanahnya dengan baik. Kemudian amanah sebagai hamba Allah, kalian tuh lahir diciptakan oleh Allah itu hanya untuk beribadah. Nah, itu amanah kita untuk hidup ya hanya untuk beribadah, hanya untuk melakukan apa-apa yang Allah ridhoi. Berusahalah untuk itu walaupun terkadang hilaf, karena memang manusia tempatnya hilaf. Tapi dari kehilafan itu membuat kita merasa bersalah, membuat kita merasa rendah di hadapan Allah. Bukan yang malah terus-terusan, duh hilaf, itu mah. Ya intinya Allah
Taulah apa yang ada di dalam hati kita ketika kita hilaf, kita merasa bersalah dan berusaha untuk tidak mengulanginya, atau malah memanfaatkan kehilafan-kehilafan itu sebagai alasan, ya hilaf, 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 kayak gitu kan gak baik, gak bener gitu. Ini amanah-amanah lain juga sebagai apa ya, sebagai masyarakat ya. Kalian tuh sebagai orang-orang yang bertetangga, sebagai makhluk sosial, untuk saling membantu. Terus harta yang kalian miliki, kalau punya harta, tapi pasti punya harta lah, dikasih uang jajan sama orang tua, itu gimana dimanfaatkan dengan baik, gimana apakah untuk hal-hal yang baik atau untuk foya-foya doang, untuk kesenangan pribadi doang, atau untuk berbagi kesenangan terhadap yang lain, gitu-gitu. Itu amanah kita untuk menggunakan harta dengan sebaik mungkin. Kemudian amanah waktu, itu gimana manfaatin waktunya sebaik mungkin, waktu luangnya untuk apa aja, untuk beribadah, enggak. Dan ya, ibadah itu bukan cuma sholat, puasa, zakat, sedekah, infak gitu ya. Ibadah itu secara umum adalah segala sesuatu yang dilakukan, segala sesuatu yang Allah ridhoi dan dilakukan karena Allah. Misal mandi kan Allah mencintai kebersihan, dan ketika kita mandi untuk biar bersih, dan kita tahu Allah mencintai orang yang bersih, jadi kita berusaha untuk bersih, kemudian kita mandi, dan niat kita mandi itu karena Allah, untuk mencari ridha Allah. Allah lebih ridho ketika kita bersih daripada ketika kita kotor. Jadi kita berusaha untuk bersih. Nah, itu juga salah satu bentuk ibadah. Kemudian ya, setiap detik itu berusahalah berzikir, kan emang kita hidup buat ibadah doang. Kemudian ya, ini belajar nih juga ibadah loh. Menuntut ilmu kan kewajiban dari Allah. Jadi ya, kita belajar sebagai bentuk kita menjalankan perintah Allah. Itu ibadah juga. Kemudian bantu orang tua. Kan Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Jadi ketika kita bantu orang tua, itu diniatin sebagai bentuk ibadah, sebagai bentuk kita menjalankan perintah Allah. Nah, itu ibadah juga itu. Oh iya, ini ada beberapa dalil ya. Dari Quran Surah Al-Anfal ayat 27. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Quran Surah Al-Anfal ayat 27. Nah, ini perintah dari Allah. Ini kan kalam Allah ya. Al-Quran tuh kalam Allah. Perkataan Allah, baca Allah. Kita nggak bisa bertemu sama Allah, tapi kita bisa membaca kalamnya Allah. Nah, Allah di sini mengatakan kepada kita, manggil kita nih, wahai orang-orang yang beriman. Masya Allah, dipanggil oleh Allah. Ini kita dilarang untuk mengkhianati Allah dan Rasulnya, mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan. Kemudian nih ada hadis juga, Rasulullah SAW bersabda, tiada iman pada orang yang tidak menunaikan amanah, dan tiada agama pada orang yang tidak menunaikan janji. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Nih, menggambarkan bagaimana iman itu berbanding lurus dengan gimana kita menunaikan ibadah. Jadi orang yang tidak menunaikan ibadah, amanah, itu adalah orang yang imannya tidak ada atau mungkin kecil, rendah. Nah, gambaran amanah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini, gimana sih amanah itu terhadap Allah? Allah tuh udah memberikannya, udah kita bahas sih tadi di slide sebelumnya ya. Cepetan bahasnya. Terhadap Allah itu ya banyaklah yang amanah-amanah dari Allah untuk kita, amanah-amanah
berupa perintah, berupa larangan, berupa berupa tugas untuk sebagai khalifah, sebagai anak, sebagai murid, juga sebagai siswa untuk belajar, kan diamanahi untuk belajar ya, setiap manusia itu. Kemudian terhadap orang lain tuh gimana, misal orang tua tuh mengamanahkan kita untuk di sekolah tuh untuk belajar, gimana sih, ya orang tua mengamanahkan kita untuk bersekolah, di sekolah ya untuk belajar gitu. Kemudian orang tua juga mengamanahkan kita, misal guru juga mengamanahkan kita untuk mengerjakan tugas, itu juga berusaha untuk dikerjakan. Dan amanah-amanah lain lah yang diberikan untuk jabatan-jabatan tertentu juga yang diberikan kepada kita itu berusaha untuk ditunaikan tugas-tugasnya sebaik mungkin. Kemudian terhadap diri sendiri. Mana terhadap diri sendiri? Ya, kemudian hikmah perilaku amanah. Dengan kita berperilaku amanah, yang pertama kita akan dipercaya orang lain. Ini merupakan modal yang sangat berguna dalam menjalin hubungan atau berinteraksi antara sama manusia. Kemudian mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Ini akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini betapa pentingnya amanah itu. Juga perintah Allah ya untuk kita untuk amanah. Ini istiqomah. Istiqomah menurut bahasa artinya lurus, lempeng, dan tidak berbelok-belok. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan. Jadi enggak teguh gitu, sungguh-sungguh gitu. Dalam suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Istiqomah itu tetap mengikuti perintah dan menjauhi larangan serta tidak menyimpang daripadanya. Ini kata Umar bin Khattab. Dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 13, semuanya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah. Kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Ya, ini istiqomah tuh berusaha untuk tetap dalam jalur gitu. Misal jalur kita tuh untuk menjadikan Allah adalah Tuhan. Nih, Tuhan kami ya ialah Allah. Kita berusaha untuk berada di dalam jalur yang itu termasuk orang-orang yang mengesahkan Allah. Kemudian tetap berada di jalur itu, berusaha untuk tetap berada di jalur itu, maka itu yang disebut istiqomah. Dalam Quran surah Asy-Syura ayat 15, dan tetaplah istiqomah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka. Nih, banyak banget ya tantangan-tantangan dalam istiqomah, dalam kita berusaha untuk tetap berada di dalam jalur, dalam batas gitu. Karena kita emang diciptakan oleh Allah itu dengan hawa nafsu. Seringkali hawa nafsu kita tuh semacam diperalat oleh setan, sehingga bawaannya manusia tuh kan selalu pengen ikutin hawa nafsu gitu. Nah, ketika setan udah mengendalikan hawa nafsu kita, sehingga hawa nafsunya tuh terhadap sesuatu yang Allah tidak ridhoi, kemudian kita mengikutinya begitu saja tanpa menggunakan akal, tanpa memilah itu baik atau buruk dengan akal, itu yang yang menjadi penghalang gitu dalam istiqomah dalam kita untuk bisa tetap berada dalam alur. Ya, hati-hati terhadap hawa nafsu.
Kita walaupun diberikan hawa nafsu kan diberikan akal juga untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nih, ini bentuk-bentuk istiqomah para kasih Allah. Jadi emang istiqomah tuh berat banget. Kita harus mengendalikan nafsu kita, menahan nafsu ketika nafsu itu mengarahkan kita kepada sesuatu yang di luar jalur, di luar batas, di luar apa yang Allah ridhoi. Tapi memang dari keistiqomahan itu Masya Allah ininya balasannya gitu. Emang memang perintah gitu, tugas kita untuk istiqomah. Nih, Nabi Musa alaihi salam harus berhadapan dengan raja yang mengklaim sebagai maharaja yang berkuasa absolut dan semena-mena, sehingga harus berhadapan dengan tukang sihir dan kejaran bala tentara yang sangat kuat sehingga sampai di Laut Merah. Insya Allah ini tantangannya untuk tetap istiqomah tuh berat banget. Ini raja sama guru aja kadang kita takut ya gitu sama raja. Raja tuh macam presiden kali ya, atau di atasnya presiden kali. Ini keadaan amat kritis. Di belakang tentara kafir semakin mendekat, sementara di depan mereka laut siap menenggelamkannya. Ini ketika Nabi Musa dikejar-kejar oleh raja itu. Kalau dalam Al-Quran disebutkan sebagai Fir'aun. Bayang nggak tuh? Di belakang mereka, di depan, rasanya udah nggak ada jalan lagi karena emang cuma laut. Kemudian Allah memperkaya jiwa Nabi Musa dengan istiqomah. Jadi Nabi Musa istiqomah aja gitu, bersungguh-sungguh aja gitu, tetap berada dalam jalur aja gitu. Sehingga akhirnya dari keistiqomahan itu melahirkan optimisme dan tawakal. Jadi kayak husnuzon gitu loh ke Allah dan menyerahkan kepada Allah. Akhirnya datanglah pertolongan Allah dengan mukjizat. Sehingga laut di depan Nabi Musa itu terbelah. Jadi Nabi Musa bisa lewat bersama pengikut-pengikutnya. Jadi ya pokoknya istiqomah. Pokoknya berusaha aja. Pokoknya istiqomah tuh kayak kita berusaha melakukan apa yang bisa kita lakukan selama itu berada di dalam batas gitu, dalam batas yang Allah ridhoi. Kemudian dengan istiqomah itu melahirkan dan dilahirkan istiqomah nih, untuk bisa istiqomah yang menguatkan kita tuh optimis dan tawakal sih. Tanpa optimis dan tawakal, tanpa kita husnuzon kepada Allah, tanpa kita yakin bahwa ada Allah yang akan memberi pertolongan, tanpa kita menyerahkan kepada Allah sepenuhnya, merasa rendah di hadapan Allah, itu gak akan bisa istiqomah. Makanya ini penting banget optimis dan tawakal untuk bisa istiqomah. Sampai akhirnya Allah memberi pertolongan, karena memang Allah tuh maha berkuasa. Jadi sekepepet apapun kita, Allah mampu untuk mengeluarkan kita dari situ. Makanya tawakal, menyerahkan kepada Allah. Jangan overthinking, jangan banyak mikirin sesuatu yang gak perlu dipikirin. Yakin aja ada Allah, yakin aja Allah akan memberi jalan keluar gitu. Dan kemudian Nabi Nuh alaihi salam dalam melakukan dakwahnya dihadang dengan kedurhakaan kaumnya, dan diantara yang menghadang itu justru buah hati dan belahan jiwanya, yaitu istri dan anak kandungnya sendiri. Insya Allah, dalam semacam penghalangnya tuh justru dari orang terdekat. Tapi jiwanya tidak terguncang dan tidak terpengaruh oleh sentuhan yang paling mendasar, karena beliau memiliki sifat amanah. Ini lebih ke amanah ya. Perilaku istiqomah. Seperti yang kita tahu, istiqomah adalah berada lurus ya, berada dalam jalur gitu.
Nah, hikmah dari perilaku istiqomah itu, pertama, orang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih, sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya, tidak hanyut di bawah kesedihan, dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan masa yang akan datang. Kalian kebayangkan orang yang istiqomah itu kan selalu berusaha untuk berada di dalam jalur. Nah, ketika dia selalu berusaha untuk istiqomah, selalu berusaha untuk halangan-halangan untuk keluar atau untuk tidak istiqomah itu kan adalah rasa takut dan rasa sedih. Nah, ketika kita mampu melawan itu, mampu melawan rasa sedih dan rasa takut secara terus-menerus, itu kan kita akan terbiasa untuk mengabaikan atau dalam merasakan kesedihan dan ketakutan itu sekedarnya aja, nggak berlebihan. Nah, ketika orang-orang itu mampu untuk istiqomah, itu dia akan lebih mudah gitu, karena udah terbiasa untuk mengendalikan diri, mengendalikan rasa takut dan rasa sedihnya, nggak berlebihan gitu. Dia akan lebih fokus on the track, lebih fokus di jalannya, gitu. Lebih fokus untuk ya terus menuju ke depan gitu loh, fokus melihat ke depan. Nah, kemudian yang kedua, orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan ulet. Iya, karena ya itu kita udah tahu kan, tekun dan ulet itu insya Allah kunci kesuksesan juga gitu loh, karena kita ya sungguh-sungguh tekun dan ulet. Kan Allah mengubah suatu kaum karena usahanya. Dengan kita tekun dan ulet, kemudian istiqomah atau terus-terusan berusaha dan juga berdoa, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah untuk bisa sukses. Ketiga, orang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan ialah akan selalu dilindungi oleh Allah. Ya, jadi orang istiqomah, sabar dan mendirikan sholat itu akan selalu dilindungi oleh Allah. Di dalam Quran surah Fussilat, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta, sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah Fussilat ayat 30-32. Nah, ini juga janji Allah untuk orang-orang yang istiqomah dalam berislam, dalam mentauhidkan Allah. Khairan kasiran, terima kasih udah mendengarkan, semoga bermanfaat. Semoga ilmunya dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Ini yang penting ya. Ilmu ketika tidak diamalkan itu akan percuma gitu. Dan lama-kelamaan dia akan pupus atau lama-kelamaan akan hilang. Ya, ilmu tuh harus diterapkan untuk menjaganya dan untuk menghasilkan pahala-pahala juga ya.